Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani. Di sini saya akan membahas etika bisnis. Untuk memenuhi mata kuliah etika bisnis, nama Nadia Fitri Ramadhani, NIM 290217008, Prodi Akuntansi, dosen Ibu Ade Purnadamayanti, SEMN. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran kasus pada etika bisnis. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang perusahaan. PT Wings Abadi Airline dioperasikan sebagai Wing Air adalah sebuah maskapai penerbangan domestik yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Maskapai ini beroperasi dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Wings Air mulai beroperasi sejak tahun 2003 dan mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan 2 penerbangan internasional ke Malaysia. 2 rute yang sudah dioperasi atau terbang pertama adalah rute Medan Penang dan Pekanbaru Malaka. Maskapai penerbangan ini diresmikan AOC pada tanggal 21 April 2003 dan memulai operasinya pada tanggal 13 Juni 2003. Sahamnya 100% dimiliki oleh Lion Air. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan 2 penerbangan ke internasional. 2 rute yang sudah dioperasikan adalah rute Medan Penang dan Pekanbaru Malaka. Ini adalah kasusnya ya, keterlambatan Lion Air. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi. Di Surabaya, seorang advokat menggugat Lion selaku pemilik maskapai penerbangan Wings Air dikarenakan penerbangan molor 3,5 jam. Maskapai tersebut digugat oleh seorang advokat bernama David M.L. Tobik. David, lawyer yang tercatat beberapa kali menangani perkara konsumen, memutuskan untuk melayangkan gugatan secara kepada pesawat Wings Air atau milik Lion yang seharusnya ia tumpangi terlambat paling tidak 90 menit. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Agustus lalu. Ia berencana terbang dari Jakarta ke Surabaya pukul 08.35 waktu Indonesia Barat. Tiket pesawat Wings Air sudah dibeli hingga batas waktu yang tertera di tiket, ternyata pesawat tak kunjung berangkat. David mencoba mencari informasi, tapi ia merasa kurang mendapat pelayanan. Pendek kata, keberangkatan pesawat telah tadi jadwal. David menuding Wings Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan keterlambatan keberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi petugas maskapai itu di bandara. Selanjutnya, David mengajukan gugatan terhadap kasus tersebut ke pengadilan untuk memperoleh kerugian serta meminta pengadilan untuk membatalkan klausul baku yang berisi pengalihan tanggung jawab maskapai atas keterlambatan, hal mana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya yaitu setelah penerbangan lokal, kali ini rute penerbangan internasional Jakarta Kuala Lumpur, Batik Air yang tergabung dalam Lion Air Group mengalami keterlambatan alias delay. Fitriansyah Muhammad, salah satu penumpang WJT0284 tersebut, mengatakan dalam boarding pass yang dipegangnya, proses boarding yang seharusnya dimulai pukul 15.15 waktu Indonesia Barat ternyata belum dilakukan petugas Lion di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Penumpang mulai cemas. Lalu sekitar pukul 15.30 terdengar pemberitahuan bahwa penerbangan ke KL akan delay 1,5 jam. Tapi setelah menunggu selama waktu yang ditentukan, petugas kembali memberitahukan delay diperpanjang. Kata pria yang akrab disapa Ian ini Senin 2 Oktober 2018. Ia menuturkan petugas Lion Air yang berjaga di Cengkareng beralasan delay disebabkan harus menunggu pesawat Lion Air dari Surabaya pada pukul 7. Memang tadi ada opsi untuk ganti pesawat, tapi kalau kita tidak inisiatif untuk bertanya, mungkin tidak akan ada opsi tersebut. Apalagi tadi saya lihat ada bule-bule yang kebingungan dengan delay tersebut. Kompensasi delay. Vika, salah satu staf Lion Air yang berhasil dihubungi Tribunnews.com, mengatakan saat ini proses boarding penerbangan ke Jakarta ke Kuala Lumpur sudah dimulai dengan menumpangi pesawat Lion Air JT575 dari Surabaya. Vika juga mengaku sudah
juga menerapkan prosedur delat maskapai penerbangan yang diatur pemerintah. Kami juga sudah memberikan snack berupa roti kepada penumpang sebagai kompensasi keterlambatan pesawat. Namun hal itu dibantah oleh Ian. Menurut Ian, penumpang sama sekali tidak diberikan apapun dari keterlambatan tersebut. Bohong, itu kami tidak diberikan apapun dari Lion Air. Selanjutnya yaitu analisis masalah dengan metode atau teori pendukung. Untuk menganalisa kasus tersebut lebih jauh sebagai suatu tindak pidana ekonomi, maka harus dikaji terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana ekonomi dan hukum perlindungan konsumen. Sebagai salah satu bentuk hukum pidana ekonomi dalam arti luas, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana ekonomi sebagaimana disebutkan oleh Prof. Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Hukum tersebut diberlakukan untuk meminimalisir tindakan yang menghambat perekonomian dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam kasus yang menimpa David, tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen Wings Air dengan mencantumkan klausula baku pada tiket penerbangan secara tegas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, sehingga terhadapnya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Tindakan Wings Air mencantumkan klausula baku pada tiket penerbangan yang dijualnya dalam hal ini menimpa David secara tegas bertentangan dengan pasal 62 Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen, di mana terhadapnya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar, namun dengan tidak mengesampingkan prinsip ultimatum remedium. Yang dimaksud dengan klausula baku adalah segala klausula yang dibuat secara sepihak dan berisi tentang pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak yang lain sebagaimana ditentukan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang PK, yakni 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila A. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letal atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Ketiga, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Selanjutnya, dalam kasus disebut bahwa pada tiket penerbangan yang diperjualbelikan memuat klausul pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang atau kelambatan penyerahan bagasi. Berdasarkan pendapat saya, hal tersebut jelas merupakan suatu bentuk klausula baku, mengingat klausul yang termuat dalam tiket tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak manajemen Wings Air yang berisikan pengalihan tanggung jawab dalam hal terjadi kerugian dari pihak manajemen kepada penumpang. Atas dimuatnya klausula tersebut jelas dapat merugikan kepentingan konsumen. Penyedia jasa dapat serta-merta melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian yang timbul baik yang ditimbulkan oleh penyedia jasa sendiri maupun konsumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Wings Air selaku perusahaan milik Lion Air bertentangan dengan pasal 18 PK dan konversi warsawa tentang penerbangan. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah konsumen dipengaruhi oleh konsep, tujuan, ketajaman pikir, serta budaya sosial di masyarakat. Penggunaan model penyelesaian serta litigasi lebih mengutamakan pendekatan konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Selanjutnya yaitu dalam memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa model penyelesaian sengketa, diantaranya melalui alternatif resolusi masalah ARM di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, melalui Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah disetujui. BPSK adalah institusi non-struktural yang memiliki fungsi sebagai institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan secara murah, cepat, dan sederhana. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsikan memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu, BPSK juga memiliki sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari pihak yang bersengketa. Tata cara penyelesaiannya melalui BPSK antara lain melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selanjutnya yaitu 2. Penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. 1. Mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam pasal 48 UPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 UPK dan mengenai para pihak yang dapat mengajukan gugatan diatur pada pasal 46 UPK. Kedua, serta pertanggungjawaban pelaku usaha itu sendiri. Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 UPK, yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang ketiga yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya yaitu efeknya pada masyarakat. 1. Masyarakat semakin aktif dan tidak tinggal diam jika mengalami masalah yang sama. Kedua, masyarakat mendapatkan keadilan yang sama karena proses berlanjut di hukum. 3. Masyarakat membuat warning kepada maskapai penerbangan lain agar dapat memperlakukan konsumennya dengan baik. 4. Masyarakat dapat ganti rugi hasil keterlambatan penerbangan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu permasalahan kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan jika pihak Lion Air atau Wings Air mengambil langkah pertama dengan pemberitahuan informasi yang jelas kepada penumpang dengan alasan dilainya pesawat tujuan yang berbeda, kepadatan lalu lintas di udara, dan faktor cuaca, dan mengutamakan keamanan serta keselamatan calon penumpang. Pihak Lion Air meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka kepada penumpang. Saran: agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang merugikan bagi konsumen, maka kita sebagai konsumen harus lebih teliti lagi dalam memilah dan memilih barang atau jasa yang ditawarkan. Dan adapun pasal-pasal bagi konsumen seperti 1. Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk. Yang kedua, teliti sebelum membeli. Yang ketiga, biasakan belanja sesuai rencana. Saran: agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang merugikan bagi konsumen, maka kita sebagai konsumen harus lebih teliti lagi dalam memilih barang atau jasa yang ditawarkan. Dan adapun pasal-pasal bagi konsumen seperti 1. Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk. Yang kedua, teliti sebelum membeli. Yang ketiga, biasakan belanja sesuai rencana. Yang keempat, memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan.
Yang kelima yaitu membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang keenam, perhatikan label, keterangan barang, dan masa kadaluarsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.